ngumpul jenazah-jenazah dari korban-korban tragedi yang keram. Allahu Akbar. Hai semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquillas Room. Siapa di antara kalian paling males kalau udah berkaitan dengan yang namanya rumah sakit? Ya lo pasti juga nggak mau ya, semua juga nggak mau kalau masuk rumah sakit pasti nggak mau. Tapi maksudnya kalau kalian berkunjung ke rumah sakit tuh bawaannya kayak nggak enak gitu, kayak nggak nyaman gitu. Kalau gue pribadi, gue sendiri juga nggak nyaman banget sama yang namanya rumah sakit. Secara aura tuh rumah sakit memang punya aura tersendiri yang sulit untuk dijelaskan atau dibandingkan dengan tempat-tempat atau gedung lainnya. Siapapun orangnya, kayaknya kalau tidur di rumah sakit hampir rata-rata pasti nggak nyaman. Nggak ada orang yang betah tidur di rumah sakit. Walaupun lu nggak sakit ya kondisinya, walaupun lu cuma nungguin, tapi tetap aja kayak gimana ya? Pemandangan itu ya orang sakit, ya orang kecelakaan atau jenazah-jenazah yang meninggal di rumah sakit tersebut seliweran aja di pelatarannya. Jadi auranya tuh creepy-nya tuh kayak apa gitu. Bahkan sampai udara di rumah sakit banyak bikin orang nggak nyaman karena bercampur dengan bau obat-obatan atau bau orang sakit tuh khas banget lah ya. Mungkin selain namanya yang memang nggak enak, rumah sakit artinya rumah buat orang-orang yang sakit, dan orang-orang rata-rata nggak ada yang mau sakit pasti gitu kan, maunya sehat semua. Apalagi kalau lu ternyata harus nginep di rumah sakit yang lu sering denger ini rumah sakit tuh horor. Wah, itu kalau kayak gitu pasti perasaannya keringseng kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Keringseng tuh gelisah gitu ya, kayak merem aja tuh nggak nyenyak gitu. Kali ini Aquillas Room akan membahas rumah sakit mana aja sih yang kira-kira udah terkenal lah ya kalau ini rumah sakit memang punya cerita tersendiri. Rumah sakit yang pertama akan kita bahas ada dari kota Bandung, guys. Kalau lu masih inget dengan video Aquillas Room sebelumnya tentang sekolah yang angker-angker itu rata-rata dari Bandung, ternyata rumah sakitnya nggak kalah angker, guys. Di kota Bandung ada sebuah rumah sakit yang udah berdiri lama banget nih, dari tahun 1910, guys. Jadi belum merdeka ini rumah sakit udah ada ya. Ya otomatis ini rumah sakit pasti difungsikan juga sebagai area penampungan korban-korban perang juga ya di zaman penjajahan atau zaman kolonial gitu. Nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Immanuel. Nah, Rumah Sakit Immanuel ini guys, dari awal mulai berdirinya aja udah makan banyak korban kalau menurut dari data yang ada, terutama dari warga Indonesia yang saat itu dipekerjakan secara paksa oleh kolonial Belanda. Kalau lu imajinasikan ya kayak model-model di film-film Pitung kali ya. Jadi Belanda tuh maksa warga Indonesia supaya bangun ini rumah sakit. Otomatis saat didirikannya rumah sakit ini sendiri udah banyak korbannya yang dicambuk sampai mati. Ya pokoknya dipaksa lah, lu sakit, lu lapar, pokoknya lu bikin rumah sakit ini gitu. Jadi udah punya basic historis yang memang udah creepy, guys. Dan ditambah lagi, rumah sakit ini sendiri pernah difungsikan juga sebagai rumah sakit penampungan bagi korban-korban perang pada saat era kolonial Belanda, guys. Dengan background historical dari rumah sakit ini sendiri yang memang sudah dibangun sejak lama, udah tua lah rumah sakit ini, terus ditambah lagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan saat dibangunnya rumah sakit ini, tentu itu menambah rentetan kenapa rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang termasuk yang paling serem di Indonesia. Jadi orang-orang Bandung itu udah pada tahu banget lah tentang rumah sakit ini ya, nggak usah dijelasin lebih lanjut historikalnya, tapi yang jelas di sana banyak sekali orang yang mengaku melihat penampakan makhluk astral atau memedi kalau kata orang Sunda tuh mungkin ya. Bukan satu dua ya, banyak sekali ya sosok wanita, terus ada juga genderuwo gitu ya, yang ya cukup ngeri lah kalau lu bisa nemuin itu di rumah sakit itulah. Menurut pengakuan para warga yang kebetulan memang tinggal di sekitaran rumah sakit Immanuel Bandung ini, guys, ya mereka kalau sakit mau nggak mau, suka nggak suka, demen nggak demen harus masuk rumah sakit itu karena dekat mungkin ya. Ya udah, mereka banyak mengaku melihat penampakan di rumah sakit Immanuel ini, guys, terutama di ruangan ibu dan bayi. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya ada ruangan khusus untuk anak-anak yang sakit lah ya, dibilangnya poli anak, dan di sanalah sering dimunculin sosok wanita dengan rambut panjang yang kadang kayak merhatiin. Gua nggak tahu lah basic groundnya ini kenapa gitu sampai ada wanita ini. Kalau feeling gue sih kayaknya ini salah satu ibu hamil yang mungkin meninggal di sana gitu, dan ya udah jadinya mungkin dia nggak
ikhlas mungkin nih. Jadi kalau menurut orang-orang zaman dulu bilang kalau orang yang nggak ikhlas meninggalnya itu ya jadi gentayangan di tempat dia meninggal. Nah warga juga sering banget katanya ngeliat keranda mayat, lu tau lah ya. Jadi katanya sih warga sering lihat itu keranda buat mayat itu sering terguling sendiri. Mungkin kalau di Eropa disebutnya poltergeist ya gitu. Maksudnya benda-benda yang bergerak sendiri yang dicurigai ini digerakkan oleh makhluk astral atau makhluk gaib. Nah selain itu juga warga sekitar sana juga masih menginformasikan kalau dekat tangga yang menuju kamar mayat di Rumah Sakit Immanuel katanya juga sering muncul sosok wanita. Dan ini gue nggak tahu wanita yang sama apa enggak sama yang di poli anak tadi yang pertama ya. Tapi kayaknya sih mungkin lebih dari satu sih. Kalau rumah sakit sih biasanya ya penunggunya cukup rame lah ya. Dan yang paling bikin nggak nyaman dari Rumah Sakit Immanuel katanya sih di sana itu sering muncul bau-bauan yang aneh. Mungkin kalau normalnya rumah sakit baunya itu kan ya bau obat. Tapi ini enggak guys. Di Rumah Sakit Immanuel sering tercium bau anyir. Cleaning service-nya rumah sakit itu sering ngepel, sering nyapu. Pokoknya kayak udah bersih lantainya tapi tetap ada bau anyirnya. Yang gawatnya guys, gawatnya ini bau amisnya ini katanya pasien-pasiennya ini bahkan sampai kayak terngiang-ngiang gitu. Kayak keinget bahkan kalau dia udah keluar dari rumah sakit itu kayak masih nempel di hidungnya tuh bau. Oke, sekarang kita bahas rumah sakit kedua yang terkenal juga kehororannya nggak kalah dengan yang pertama tadi, Rumah Sakit Immanuel. Dan ini masih di kota yang sama, Bandung, guys. Bandung tuh selain terkenal sama cendolnya, dawetnya, ternyata banyak banget kasus-kasus horor di sana ya. Termasuk rumah sakitnya juga ya creepy banget. Dan ini rumah sakit yang sangat-sangat terkenal, yaitu Rumah Sakit BMC atau Bandung Medical Center. Sekarang udah nggak beroperasi guys rumah sakitnya, jadi ya makin nambah kesan horor ya. Jadi rumah sakit ini terletak di Jalan Haji Wasit nomor 1 dekat dengan Taman Panatayuda. Gedungnya dari rumah sakit ini tuh warnanya merah muda tapi yang pucat gitu ya, kayak putih enggak, merah muda enggak, nambah aura creepy-nya lah dari catnya sendiri. Tapi ya katanya sih di sana itu selain catnya warnanya kayak gitu, terus juga banyak foto-foto orang-orang Eropa tapi lawas gitu guys. Gua nggak ngerti ini foto-foto pria-pria Eropa ini dipajang di rumah sakit ini untuk apa. Tapi kayaknya sih kalau menurut opini gua, ini foto-foto para pendirinya mungkin. Karena menurut info yang ada, rumah sakit ini sendiri masih beroperasi sampai dengan 1995. Dan itu dengan nama Rumah Sakit Sartika Asi gitu. Kemudian diambil alih sahamnya oleh Rumah Sakit BMC pada tahun 2000. Tapi nggak tahu kenapa, ya udah itu rumah sakit setelah berubah nama malah nggak beroperasi guys. Nah setelah di tahun 2000 diambil alih sahamnya oleh BMC atau Bandung Medical Center, rumah sakit ini kemudian pokoknya diberesin lah, didesain ulang lagi supaya lebih modern gitu. Tapi malah nggak berjalan lagi. Ada salah satu satpamnya yang memang kerja dari tahun 1976 katanya sih nggak tahu kenapa kok tiba-tiba berhenti aja gitu dan nggak dioperasiin lagi rumah sakit ini. Tambah creepy lah ya. Banyak orang mempertanyakan kenapa nih, ada apa nih. Akhirnya saking viralnya rumah sakit ini dijadikan objek wisata horor di kota Bandung dan udah viral banget lah. Banyak stasiun televisi bahkan yang ngadain acara uji nyali dan milih lokasinya di BMC ini. Kalau kalian inget guys, ada salah satu hantu yang sosoknya itu selalu melekat atau identik dengan rumah sakit. Apa coba? A few moments later. Ya betul, Suster Ngesot. Nih gue nggak tahu nih hantu ini kenapa awalnya. Apakah dia meninggal karena kepleset? Apakah dia meninggal karena diseret-seret? Yang jelas ini suster kerjanya ngesot mulu. Kalau suster lain ngerawat-rawat pasien-pasien sakit, ini suster ngesot aja pokoknya kerjaannya. Gue nggak ngerti apa yang dia cari gitu. Menurut penuturan para mantan pasien di Rumah Sakit Sartika Asih, yaitu rumah sakit sebelum diresmikan jadi BMC ya, suster ngesot ini juga sering muncul di Rumah Sakit Sartika Asih ini. Dari hasil gibahannya orang-orang sana lah ya, itu katanya sih salah satu suster yang meninggal diperkosa, terus mayatnya katanya diseret-seret. Kalau kalian kebetulan tinggal dekat BMC atau Rumah Sakit Sartika Asih ini, dan lu tahu banget tentang ini, ya lu boleh komen di bawah supaya nggak jadi gibah. Kan nggak enak ya, kita gibahin orang aja nggak enak, apalagi kita gibahin setan. Setelah kita udah jalan-jalan di kota Bandung, sekarang saatnya kita naik kereta ke Surabaya. Di Surabaya guys, ada rumah sakit juga yang tidak kalah angkernya, yaitu Rumah Sakit Darmo. Rumah Sakit Darmo ini dibangun oleh H.J. Overhouse pada 9 Juni 1897. Jadi
tua banget ya rumah sakit ini ya, tahun 18-an ya. Awalnya rumah sakit Darmo ini dinamai oleh si Haji Overhaus dengan nama Surabaya Ziekenverpleging. Sama halnya dengan rumah sakit Immanuel, rumah sakit Darmo ini juga ya termasuk rumah sakit yang old school gayanya gitu. Udah klasik banget lah, masih kayak kelihatan bekas peninggalan zaman-zaman Belanda gitu guys. Kondisinya saat ini masih beroperasi juga sama dengan Immanuel, tapi Darmo ini udah cukup banyak retakan-retakan di temboknya, makin menambah kesan kunonya dia gitu ya. Tampilannya aja udah creepy gitu. Dan di rumah sakit Darmo ini ada satu sosok hantu yang sangat melegenda seantero Surabaya. Ya pernah gue nonton juga di YouTube-nya, itu salah satu YouTube tuh nampilin ada keranda mayat yang goyang-goyang itu kalau nggak salah di rumah sakit Darmo guys. Ntar lu kalau penasaran lu cek aja dah penampakan di rumah sakit Darmo, pasti ada dah. Selain itu juga ada sosok yang sangat terkenal banget di sana ya, penampakannya udah ada katanya sosok kuntilanak yang seneng banget muncul di ruangan poli anak. Lagi-lagi guys, gue nggak ngerti apa kaitannya makhluk halus dengan anak, tapi kalau kata orang-orang mah anak-anak tuh masih polosan ya, belum ada dosa gitu, jadi mereka masih sensitif banget sama yang namanya makhluk halus, jadi mungkin mereka sering nampilin wujudnya di sana. Nah katanya si kuntilanak viral ini kuntilanak viral, kalah ya gue ya. Jadi kuntilanak yang terkenal ini sering banget muncul di tengah malam kalau dengar suara anak nangis guys. Aduh, ngeri juga sih. Lu yang punya anak-anak kecil, ya pastiin lah kalau anak lu aman tidurnya ya. Selain itu juga, nih kuntilanak sedikit udah serem, misterius pula. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada orang yang mengaku pernah melihat rupa atau wajah dari si kuntilanak ini. Katanya setiap dia muncul, mukanya itu ketutupan sama rambutnya dia yang panjang luar biasa dan penuh dengan kayak tanah-tanah atau lumpur gitulah. Gimana ya bentukannya ya? Mungkin kayak kalau cewek kecebur di sawah. Mungkin kayak gitu kali ya, gue gak ngerti lah. Nah, meskipun wajahnya nggak kelihatan guys, tapi lu jangan sok-sok berani lu ya. Karena menurut pengakuan dari orang-orang yang pernah lihat sosok kuntilanak ini, itu gangguannya nggak berhenti sampai berhari-hari guys. Sampai mereka pulang dari rumah sakit pun kadang-kadang masih ditempel lah kalau kata orang-orang tua zaman dulu mah ya. Si kuntilanak ini juga kayak emang centil banget sama lawan jenis. Jadi kalau lu cowok, ya lu main di rumah sakit Darmo, bye-bye dah lu. Jangan-jangan tuh kuntilanak naksir sama lu ntar. Kuntilanak ini nih, kalau nangis katanya dari orang-orang sekitar situ, itu suaranya kenceng banget. Ini gue nggak tahu siapa yang jahilin, ayo ngaku. Gue nggak tahu kenapa ini kuntilanak nangis gitu ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan hatinya kuntilanak guys? Ya itulah, kuntilanak ini kalau nangis kenceng banget sampai kedengeran ke parkiran motor. Ya kira-kira kalau dia nangis tuh kencengnya kayak lebih kenceng dari anak kecil yang minta balon kali ya. Lu pernah kan pasti ngelihat anak kecil kalau minta sesuatu tuh nangis gitu. Ini kayak mungkin kencengnya segitu kali ya. Udah ya, capek ya bahas rumah sakit Darmo. Sekarang kita jalan balik yuk ke Jakarta guys. Di Jakarta ya lu pasti tahu lah ya, ini rumah sakit tuh selalu masuk ke dalam berita-berita ya, kalau misalnya ada teroris ada apa, rumah sakit mana yo? Gua nggak mau ngasih tahu ah. Bercanda. Jadi kita akan bahas rumah sakit yang melegenda di Jakarta yaitu RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau kita sebut saja RSCM biar gampang. Ini ada di Jakarta Pusat guys. Lu anak-anak Salemba pasti tahu banget lah. Lu pasti ngelewatin ini ya. Anak YAI, anak UI, apalagi anak UI ya. Anak UI mah ya nempel. Karena rumah sakit ini sendiri memang dibangun oleh salah seorang pendirinya Stovia juga, namanya Hermanus Frederick Roll pada tahun 1896 guys. Jadi beda setahun, nih lebih tua setahun daripada si Darmo tadi tuh yang di Surabaya ya. Rumah sakit ini dibangun bersama dengan Ikatan Kedokteran Jawa. Itu jadi dari zaman dulu tuh ada Jong Java ya namanya ya. Mereka itu ikatan dokter-dokter dari Jawa, tapi kemudian berubah nama pada 1910 menjadi Stovia. Nah, lu pasti tahu banget Stovia itu apa ya. Salah satunya sih Cipto Mangunkusumo. Makanya pada tahun 19-an itu rumah sakit Stovia ini atau rumah sakit Jong Java ini berubah nama menjadi RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menghormati salah satu pendiri Stovia dari Jong Java. Sebenarnya di RSCM ini waduh bukan angker lagi dah, kalau gue mah nyerah dah kalau suruh uji nyali di sono. Karena kenapa? Karena setiap korban dari teroris, kecelakaan, kebakaran dan sebagainya itu pasti rujukannya ke sana, dan tim bedah forensik yang paling oke juga di sana gitu, selain di rumah sakit Polri juga ya.
Ya otomatis di sana banyak banget ya mungkin arwahnya kalau kata orang-orang dulu ya gentayangan di sana. Gue sih nggak yakin dengan itu ya guys, karena gue meyakini kalau dari konsep agama gue atau keyakinan gue ya jenazah orang yang meninggal ya ruhnya udah punya tempat tersendiri. Jadi mungkin ini adalah penunggu dari kalangan jin yang memang menyerupai penampakan dari orang-orang yang meninggal dengan masalah tadi guys. Banyak banget pengakuan penampakan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini atau RSCM ini. Dari mulai adanya hantu gosong, adanya ya hantu yang udah terbelah-belah gitu ya, korban kecelakaan mungkin gitu, ada yang nggak ada tangannya, waduh udah. Tapi ada salah satu urban legend yang paling terkenal di Indonesia. Mau tahu nggak ceritanya? Simak terus videonya. Nah, urban legend-nya adalah jadi ada salah seorang mahasiswa yang memang dia menemani salah satu temannya yang mengalami kecelakaan cukup fatal gitu, sehingga dirujuk di sana dan harus nginep di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Ramli ini nemenin temennya yang tadi sakit gitu ya, kecelakaan. Entah kenapa dia tuh jam 1 malam pengen keluar dari kamar, gua nggak tahu lah alasannya apa. Tapi yang jelas dia akhirnya keluar dari kamar tempat si temennya dirawat dan dia mendengar satu suara yang cukup bising di rumah sakit. Nah ini nih guys, ini penyebab dari adanya film horor. Kenapa tahu nggak? Rasa penasarannya, keponya tinggi banget. Nggak orang Indonesia, nggak orang bule, itu keponya tinggi gitu. Itu kalau ada suara-suara tertentu malah dicari. Kalau ada suara-suara gitu, pura-pura kagak denger. Nah si Ramli tengah malam jam 1 malah nyamperin suara yang dia denger tuh. Nekat kan bocah nih ya. Dia nyamperin, akhirnya ketemulah dia dengan salah satu ruangan di mana di ruangan tersebut ada penampakan sesosok kepala wanita yang tergeletak di atas meja. Mamam dah tuh Ramli lu ada-ada aja dah. Ya udah, itu kepala nengok ke arah dia sambil senyum sinis. Senyum sinis tuh gimana ya? Mungkin gini ya. Bukan itu mesum. Sorry. Senyum sinis gimana sih senyum sinis? Oh ya gini, mungkin gini ya. Dasar kamu anak muda, siapa suruh nyari suara ini? Kayak di sinetron ya. Ini kita serius lagi ya guys. Di kepalanya itu matanya katanya berlumuran darah, terus tapi bisa senyum. Ini setan maunya apa sih? Udah tau tinggal kepala doang, masih baik ya senyum. Sosok wanita ini katanya adalah salah satu korban dokter bedah yang ada di rumah sakit tersebut dan dia kayak nggak ikhlas gitu. Tapi ya itu tadi, gue sih nggak percaya dengan itu guys. Jadi kayaknya sih ini emang ya jin aja yang memang tinggal kebetulan di situ karena gedungnya juga gedung tua, ya wajar. Bahkan rumah yang baru pun ya pasti ada penunggunya kalau menurut gua gitu. Ya udah dia nampakin itu seolah-olah si wanita tersebut. Oke bosen ya di Jakarta terus ya, panas sumpek. Sekarang kita mendingan jalan-jalan aja. Kita refreshing ke Kota Blitar. Jadi rumah sakit yang terakhir akan kita bahas adalah rumah sakit di Blitar dengan nama Rumah Sakit Mardi Waluyo. Ini rumah sakit sempat viral ya mungkin sekitar setahun yang lalu ya. Pernah dibahas juga di kontennya yang Raditya Dika di Paranormal Experience tentang rumah sakit berhantu. Jadi Mardi Waluyo ini cocok lah ya kita tempatin di list teratas dari yang kita bahas. Rumah sakit Mardi Waluyo didirikan pada tahun 1942. Jadi kalau dibanding yang lain-lain ini masih adeknya nih sebetulnya dari sisi tahun bangunnya ya. Cuman kalau dari sisi creepy-nya atau horornya paling gokil nih menurut gua. Kenapa? Karena dari rumah sakit yang sebelum-sebelumnya itu rata-rata yang dijailin adalah pasiennya, karyawannya, ya orang-orang yang ada di dalam lingkungan rumah sakitnya. Sementara di rumah sakit Mardi Waluyo ini bahkan penghuninya tuh jail banget sampai ngejailin warga-warga setempat yang memang kebetulan rumahnya nempel-nempel mungkin dengan Mardi Waluyo gitu. Saking seringnya mungkin warganya udah mulai oh kuntilanak, oh lucong, oh lunak. Mungkin gitu kali ya. Ya gitu ya, jadi semua orang yang ada di sekitaran rumah sakit Mardi Waluyo ini nggak luput dari keisengan atau kejahilan penghuninya rumah sakit Mardi Waluyo. Ya ada yang berupa sesosok wanita yang suka terbang melayang-layang, ada juga yang
Orang-orang bilang si pocong gitu ya. Ada juga genderuwo dan semacamnya, tuyul bahkan juga ada. Ini komplit lah ini. Ini rumah sakit semacam tempat atau arena berkumpul kayak taman kota lah mungkin kalau di kita ya. Jadi berbagai jenis, ras, suku, budaya, bahasa ngumpul di situ. Komplit. Rumah sakit Mardi Waluyo juga pernah dijadikan tempat praktek kedokteran yang ilegal atau biasa dikenal dengan sebutan malpraktek. Apa sih malpraktek? Malpraktek itu adalah tindakan kedokteran yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur. Aborsi, nah itu termasuk di malpraktek tuh, yang kayak gitu-gitu. Secara undang-undang tuh dilarang lah, prohibited lah di undang-undang Indonesia gitu. Tapi di sana dilakukan. Kalau itu menurut info-info yang ada lah ya, dari data yang gue baca minimal gitu. Gue sendiri nggak bisa mastiin ini benar atau enggak, jadi gue nggak ada niat untuk ngejelekin dari rumah sakit ini si Mardi Waluyo ini. Nah selain itu juga banyak banget warga sekitaran Mardi Waluyo, rumah sakit Mardi Waluyo yang mengaku sering mendengar tangisan, rintihan yang nggak tahu sumbernya dari mana tapi diduga dari Mardi Waluyo setiap jam 12 malam. Lu bayangin kalau ada kata setiap ya, berarti kejadiannya nggak cuma sekali dua kali guys, jadi hampir terus-terusan berulang ya. Mungkin orang udah hafal. Ada juga hantu-hantu lain yang sering muncul, salah satunya adalah mereka sering ngelihat bungkusan putih yang terbang melayang-layang, lompat dari satu lorong ke lorong lain. Lu tahu dong apa tuh bungkusan putih itu? Ya, guling, bukan pocong. Kalau kata orang-orang mah pocong lah gitu, lompat-lompat. Ini walaupun gue juga karena belum pernah lihat itu beneran pocong atau bukan. Mungkin lu yang pernah ngalamin, ayo coba ceritain lagi di kolom komentarnya Aquilast Room supaya kita diskusi nih. Oke guys, ya jadi cukup demikian lah ya. Kita udah bahas 5 rumah sakit yang paling horor di Indonesia. Itu menurut data yang kita baca. Mungkin ada dari lu pada yang punya pengalaman lebih ngeri daripada apa yang Aquilast Room sajikan saat ini. Tolong kalau kalian punya, silakan kalian bisa DM di IG-nya Aquilast Room, ada di sini. Ya sekalian follow juga ya guys, dan share juga ya guys. Yang Aquilast Room bahas kali ini tidak bermaksud sama sekali untuk menjelekkan instansi tertentu buat konten hiburan semata. Biar kita sama-sama tahu ternyata di Indonesia masih banyak orang yang percaya sama hal-hal seperti ini. Gua mau ngucapin terima kasih atas nama Aquilast Room buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalin likes-nya dan share ke media sosial yang kalian punya supaya orang-orang makin banyak tahu nih tentang adanya channel Aquilast Room ini. Dan kalau buat lo yang pertama kali nonton atau mampir di channelnya Aquilast Room, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video seru yang akan Aquilast Room bahas selanjutnya. See you on the next video.